siklus itu beda-beda tahapannya, konsumsinya juga beda. Mungkin juga kalau waktu sudah tua, mungkin makanan yang dibeli nggak sebanyak waktu muda misalnya, kayak begitu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini untuk keluarga? Halo Mbak Juju. Untuk keluarga ada yang mau ditanyakan? Jelas. Oke. Oh iya, mungkin apa ya, saya punya teman itu, dia sudah kembali ke Indonesia. Di Indonesia tuh biasanya orang tanya kan, sebenarnya pertanyaan orang-orang Indonesia itu juga mengikuti siklus hidup kita, siklus hidup keluarga. Kayak misalnya waktu masih kuliah, kapan lulus, habis sudah lulus kapan kerja, sudah kerja kapan nikah, sudah nikah kapan punya anak, sudah punya anak kapan mantu atau kapan punya cucu. Nah kan kayak gitu toh. Itu kalau misalnya memang sih siapa ya, mungkin bagi orang-orang yang kayak kita yang sudah tinggal di Taiwan, yang nggak pernah menemui hal seperti itu, begitu kembali ke Indonesia mendapatkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Iki Mas Aziz iki ngajak perang iki. Itu apa namanya, rasanya risih. Tapi ya mau gimana lagi, memang apa ya istilahnya, kebudayaan kita seperti itu. Bahkan mungkin menurut orang-orang yang melakukan hal seperti itu merupakan salah satu bentuk perhatian kan, kayak misalnya ditanyain sudah ngapain apa-apa. Tapi ada juga orang-orang yang apa sih, bukan urusanmu, kenapa sih, kayak juga. Kayak itu tadi, itu hal sensitif, mungkin saya tadi langsung melanjutkan aja. Kadang juga ada misalnya waktunya lebaran kan, waktu kumpul-kumpul keluarga, ada juga yang merasa risih, aku nanti ditanyain lagi kan, jadi malas. Itu juga ada yang kayak mengalami hal seperti itu. Tapi ya mau gimana lagi, memang istilahnya kebiasaan orang Indonesia kayak gitu itu. Jadi ya harap maklum aja, anggap aja mereka perhatian sama kita. Iya makanya. Jadi ya dianggap positif aja, mereka perhatian sama kita. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan saya lanjutkan ya. Sekarang ini tentang kelas sosial. Kelas sosial itu pembagian anggota masyarakat ke dalam suatu hierarki status kelas yang berbeda, sehingga para anggota setiap kelas secara relatif mempunyai status yang sama dan para anggota kelas lainnya mempunyai status yang lebih tinggi atau rendah. Iya, sing sabar nggih, begitulah orang Indonesia. Jadi kelas sosial ini biasanya sih lebih dibagi berdasarkan kelas ekonomi. Maksudnya mungkin kelas atas itu yang penghasilannya banyak, menengah ya yang menengah, kelas bawah yang penghasilannya biasa-biasa saja. Nah situ, jadi kan kalau kita misalnya tergabung dalam kelas yang menengah, otomatis orang-orang yang bergabung dalam kelas menengah itu memiliki ciri-ciri yang sama dengan kita, tapi berbeda dengan yang, jadi kita yang kelas tengah berbeda sama yang kelas atas sama kelas bawah gitu. Jadi itu pembagian anggota masyarakat ke dalam suatu hierarki. Jadi kalau hierarki itu pasti ada yang dari paling bawah sampai paling atas. Nah, para peneliti sering mengukur kelas sosial dari sudut status sosial, yaitu tadi hierarki itu ya, maksudnya itu tadi mas, susunan hierarki itu kan dari paling bawah sampai paling atas. Jadi misalnya dari kelas paling bawah sampai kelas paling tinggi. Mungkin misalnya dari kelas ekonomi paling rendah sampai kelas ekonomi paling tinggi, kayak gitu. Hierarki itu kan susunan toh, tahapan dari bawah sampai atas. Paham mas Aziz?
Jadi dibaginya bukan sejajar ya, bukan horizontal tapi vertikal. Kalau hierarki itu kan gitu. Nah, ini kategori kelas sosial disusun dalam hierarki dari status rendah sampai tinggi. Ini tadi yang Mas tanyakan kan. Nah, ini bisa juga kelas sosial, itu kelas-kelas sosial itu namanya stratifikasi sosial. Jadi pembagian tadi, pengkategorian kelas dari yang paling tinggi sampai paling rendah. Terus berbagai strata kelas sosial memberikan dasar yang alamiah untuk melakukan segmentasi pasar. Itu tadi bisa juga dari kelas sosial ini gampang dilihat kan. Kalau dari kelas sosial kan sudah terbagi-bagi, itu juga sudah bisa segmentasi pasar. Misalnya yang penghasilan, sasaran kita siapa, kita membagi berdasarkan penghasilan, ya otomatis sudah kayak kelas sosial ini, dari yang paling rendah sampai paling tinggi. Itu juga memudahkan. Misalnya juga di kelas sosial paling atas itu kan ada segmen-segmen lagi. Nah, itu bisa membantu pemasar dalam melakukan segmentasi kalau ada kelas sosial ini. Masih ingat toh segmentasi itu apa? Bagian apa? Bagian sembako. Pembagian konsumen ke dalam kelas-kelas tertentu. Nah, ini kategori kelas sosial itu bisa dibagi jadi 2, atau bisa jadi 3, atau bisa jadi 4, atau bisa jadi 5. Jadi tergantung orang yang mau membagi kelas sosial tadi. Biasanya itu kan bisa dilihat dari sensus penduduk itu loh. Pembagiannya kan berdasarkan sensus, biasanya lihat kelas-kelas sosialnya seperti apa, dari situ bisa dibagi-bagi. Pokoknya intinya dari yang paling bawah sampai paling atas. Ini kelas sosial bisa dari subjektif, itu berarti ditanya ke orangnya langsung. Misalnya, Mbak Ami termasuk golongan kelas sosial yang mana? Kalau ukuran reputasi ya dilihat dari reputasi masyarakat. Misalnya orang lain yang menilai reputasi, misalnya kita disuruh menilai orang lain, oh dia misalnya kelihatan rumahnya mewah, terus habis itu kehidupannya juga glamor. Nah, itu kan dari situ kita bisa menilai. Kita bisa menilai orang tersebut termasuk kelompok yang mana, kelas sosial yang mana. Kalau objektif ini bisa macam-macam. Jadi ada dilihat dari ukuran tunggal, misalnya dari kelas ekonominya. Terus variabel gabungan itu bisa dari statusnya atau sosial ekonomi, itu bisa. Jadi tergantung. Untuk mengukur kelas sosial itu bisa ini tadi ya, ukuran subjektif, reputasi, sama objektif. Jadi tergantung. Kalau subjektif ya jelas dari diri kita sendiri. Kalau reputasi kita bisa menilai orang lain misalnya dari reputasinya. Kalau objektif itu ya berdasarkan kenyataan yang ada. Nah, profil gaya hidup kelas sosial itu juga dilihat. Gaya hidup masing-masing kelas kan beda. Kalau misalnya, mohon maaf ya, orang yang kelas sosial rendah sama kelas sosial tinggi pasti gaya hidupnya beda. Mungkin yang rendah makanan yang biasa-biasa aja, tapi kalau yang tinggi ya makannya di yang restoran mahal-mahal. Itu kan sudah berbeda gaya hidup toh, kayak gitu. Itu. Nah, kalau mobilitas itu bisa berpindah kelas. Jadi para individu dapat berpindah ke atas maupun ke bawah dalam kedudukan kelas sosial yang disandang oleh orang tua mereka. Misalnya, mereka awalnya lahir dari keluarga yang kaya raya, tapi seiring berjalannya waktu, mungkin setelah dia berdiri sendiri, dia sudah lulus, sudah kerja, ternyata pekerjaan yang didapatkan mungkin gak terlalu bagus, juga